Dan ya memang nomor satu kalau tadi kejang, dia harus dicari tahu dulu nih kenapa gitu. Kalau memang adalah penyebabnya infeksi yang terjadi pada anak-anak, infeksi ini harus diatasi karena kalau enggak nanti yang terjadi biasanya akan terjadi hipoksia otak. Jadi otaknya tidak mendapatkan oksigen dan yang terjadi adalah ketika otak tidak mendapatkan oksigen, jaringan otak itu bisa mati, terutama dalam beberapa menit pertama. Jadi otak itu memang sangat rentan gitu kalau dalam kondisi yang kekurangan oksigen. Apabila sudah terjadi kekurangan oksigen dan menyebabkan kematian jaringan otak, biasanya sih kalau yang seperti ini takutnya menimbulkan gejala sisa atau sequelae. Jadi kalau beratnya memang bisa menimbulkan kecacatan di kemudian hari. Sebagai contoh nih, misalkan kalau anaknya ini kejangnya disebabkan oleh infeksi di susunan saraf pusat. Kemudian anak ini kejang-kejang terus berulang. Misalnya bisa lebih dari 10 menit, bisa lebih dari 30 menit. Nah, anak ini menjadi anak yang berisiko untuk mengalami kecacatan kalau dia setelah sembuh dari infeksi yang saat ini terjadi. Dan kecacatan ini bisa timbul dalam rupa gangguan perkembangan. Contoh misalnya, tadinya anaknya udah bisa jalan, misalnya anaknya 1 tahun nih udah bisa jalan, tetapi mengalami unfortunate events, kejang-kejang, mengalami infeksi otak dan akhirnya anak ini jadi tidak bisa apa-apa lagi, cuma bisa tiduran. Mungkin yang tadinya makan udah bisa makan sendiri, sekarang makannya harus pakai selang karena terus-terusan misalnya tersedak. Nah, yang kita tidak mau dari kejang yang terlalu lama itu adalah efek hipoksia otaknya tadi. Ada beberapa tanda-tanda pada pemeriksaan USG yang menjadikan dokter itu untuk curiga bahwa ini kemungkinan ada kelainan kromosom. Itu mirip kayak BMKG, Bu. BMKG itu ngelihat awan hitam, ngelihat tadi anginnya kencang. Nah, itu tuh adalah tanda-tandanya tuh. Tandanya awan hitam, tandanya angin kencang. Nah, kalau di USG tandanya gitu, Bu. Tengkuknya tebal, misalnya. Nasal bone-nya nggak kelihatan. Itu tanda-tandanya. Untuk kita mencurigai bahwa ini ada kemungkinan kelainan kromosom. Di mana salah satu kelainan kromosom itu adalah Down syndrome. Jadi tentunya jauh dari pasti, Bu. Ya, ini hanya prediksi. Ya, tadi saya bilang, kalau kita cek semuanya itu, kita cek riwayat ibunya, kita cek USG-nya secara detail, itu akurasinya 70%. Jadi 30%-nya ya bisa salah. Salah itu artinya kita bilang iya, ternyata enggak. Kita bilang enggak, ternyata iya. Jadi untuk memastikan Down syndrome atau enggak, tetap harus diambil cairan ketuban atau darah dari janinnya, itu yang pasti. Dan itu hanya dilakukan kalau ada indikasi. Tidak semua pasien diambil seperti itu, karena itu adalah tindakan yang berisiko. Kan kita harus ambil cairan ketubannya dan ambil darah janinnya, itu hampir tidak mungkin dilakukan secara rutin gitu ya. Nah, yang biasanya agak-agak insecure nih, kalau lagi demam biasanya memang janinnya, denyut jantungnya juga lebih cepat. Kalau demam ya memang kita nggak bisa pungkiri ya, kadang memang sekarang nih polusi, kualitas udara lagi nggak bagus gitu, lagi banyak pneumonia. Kemudian COVID naik lagi juga ya, jadi memang kita harus waspada. Ini mulai masuk musim hujan, mulai demam berdarah juga ya, jadi memang kita mesti waspada, terutama yang ibu-ibu yang lagi hamil. Jadi kalau misalnya ibu demam nih, nah demam tuh kan bisa macam-macam ya penyebabnya, bisa karena virus, bisa karena bakteri ya. Jadi memang kita masih belum tahu nih kalau untuk hari pertama, terutama ya penyebabnya apa. Tapi kalau untuk pertolongan pertamanya, kalau untuk ibu hamil nggak usah panik. Kalau misalnya demam, diukur suhunya ya, mau di yang termometer yang ditembak atau yang kalau bisa yang termometer yang dijepit di ketiak gitu ya. Suhunya kalau di atas 37,5 itu baru ibu dikatakan demam. Nah, kalau demam boleh langsung minum paracetamol. Tapi kalau misalnya ibu ragu, ibu takut, ibu boleh langsung ke klinik terdekat aja. Nah, nanti di sana bisa diperiksa, kemudian bisa dimonitor juga denyut jantung bayinya gitu ya, denyut jantung janinnya. Kemudian kalau ibunya masih mual-mual atau takut minum obat, nanti bisa diarahkan, bisa dipasang infus atau diberikan obatnya lewat jalur infus supaya lebih nyaman gitu ya, jadi nggak perlu khawatir. Nah, yang biasanya agak-agak insecure nih, kalau lagi demam biasanya memang janinnya, denyut jantungnya juga lebih cepat, karena kan ibu kalau demam denyut jantungnya ibu juga lebih cepat, jadi janinnya ikutan juga jadi lebih cepat. Tapi nggak apa-apa, nggak ada masalah kok, selama gerakan janinnya aktif sih nggak ada masalah. Jadi kalau ibu demam nggak usah pusing-pusing, nggak usah khawatir, konsultasikan segera ke dokternya. Untuk pertolongan pertama boleh langsung minum paracetamol yang aman untuk ibu hamil dan janinnya. Kalau takut, kalau bingung langsung aja datang ke klinik. Oke, semoga membantu.